Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dan ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita setelah cukup lama Allah Subhanahu wa taala pisahkan kita untuk sementara waktu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang spesial bagi kita semua untuk mengingat kembali begitu sayangnya, cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kalaulah kita menyadari beberapa bulan yang lalu, pasti kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita dihantarkan pada beberapa hari-hari yang spesial. Maka ada satu riwayat, dan mudah-mudahan riwayat ini yang sering kali saya sampaikan mengingatkan kita akan pentingnya satu, mencari kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan lewat big sale. Bahasa kita itu adalah diskon besar-besaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lewat waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. Maka Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah taala pernah menuturkan ada 3 bulan yang berbeda, di mana 10 hari dan 10 harinya itu menjadi hari-hari yang paling spesial. Maka tatkala kita mengingat ini semua, tentu akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur. Abu Utsman An-Nahdi mengatakan, kana yu'adzibuna thalatha asyaratin. Dahulu para sahabat itu selalu menanti kehadiran 10 hari, 10 hari, dan 10 hari di 3 bulan yang berbeda. 10 yang pertama adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah kita lalui. Begitu nikmatnya kita berada di puncak bulan Ramadan, karena disitulah kita akan menemukan satu malam khairun min alfi syahr, lebih mulia, lebih afdal, lebih agung, tentu lebih banyak pahalanya daripada 1000 bulan yang setara dengan 83 tahun lebih. Ini adalah bagian dari diskon yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hambanya. Maka 10 terakhir bulan Ramadan ini sangat dinanti kehadiran oleh para sahabat dahulu. Maka sebagaimana yang sudah kita lalui, disunahkan untuk beriktikaf biar kita berpeluang lebih besar bisa menggapai Lailatul Qadar. 10 yang kedua ini juga big sale juga. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan pahala yang berlimpah ganda, yang melimpah ruah, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang bulan lalu sudah kita lewati. Ada apa dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah? 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah, dikatakan Ibnu Rajab Al-Hambali, terkumpul di dalam bulan atau hari-hari tersebut ummahatul ibadat. Hampir semua pokok-pokok ibadah yang paling mulia, yang paling agung, itu bisa kita jumpai di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan satu ibadah yang tidak akan kita jumpai kecuali di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu adalah ibadah haji. Maka ini menjadi spesial pula. Bahkan tentang keutamaan Dzulhijjah pernah kita sampaikan dahulu, bersamaan dengan pembahasan fikih penyembelihan atau kurban. Adapun 10 yang terakhir adalah 10 pertama
bulan Muharram, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita bisa dihantarkan pada 10 awal bulan Muharram. Ada apa dengan bulan Muharram? Bulan Muharram pun memiliki keistimewaan, juga memiliki beberapa kelebihan dan keutamaan yang mungkin barangkali tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Karena di bulan Muharram ini ada satu hari yang spesial yang kita kenal dengan Asyura. Nabi SAW, kata Abdullah ibnu Abbas, dan sudah kita lalui bersama hari Jumat yang lalu, ya insyaallah, dengan berpuasa pada tanggal 10 atau dimulai lebih awal tanggal 9-nya. Abdullah ibnu Abbas pernah menceritakan, aku tidak pernah mendapati Nabi SAW benar-benar mencurahkan segala perhatian, tenaga, waktu, perhatiannya yang begitu besar untuk bisa selalu menjaga berpuasa kecuali pada 2 waktu. Kata Abdullah ibn Abbas, waktu yang pertama itu adalah selalu menjaga puasa Muharram. Makanya puasa Muharram ini secara historisnya paling klasik disyariatkan, paling awal. Bahkan Nabi SAW semenjak di kota Makkah sudah rutin untuk berpuasa Asyura. Adapun puasa yang kedua yang selalu dijaga dan diberikan perhatian oleh Nabi SAW begitu besarnya, itu adalah puasa Ramadan. Maka kalaulah kita mengingat kembali, subhanallah, masa-masa indah kita dengan 10 terakhir bulan Ramadan, 10 pertama bulan Dzulhijjah, pun demikian dengan 10 pertama bulan Muharram yang sudah kita lalui ini. Inilah bukti begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada persembahan terbaik kecuali rasa syukur yang harus kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian jemaah? Bisa jadi 10 terakhir bulan Ramadan yang lalu, 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan 10 pertama bulan Muharram ini adalah catatan terakhir kita di dunia. Apakah ada jaminan kita akan berjumpa lagi dengan diskon-diskon besar, pahala yang begitu melimpah di tahun yang berikutnya? Maka inilah pentingnya kita untuk selalu menimba ilmu. Inilah di antara urgensi kita untuk menuntut ilmu syar'i. Dengan kita menuntut ilmu syar'i akan bertambah pula pengetahuan ilmu-ilmu baru. Maka di sini kita akan bisa selalu mendapatkan keuntungan. Maka insyaallah ta'ala waktu kita tidak akan terbuang sia-sia bila mana kita menyempatkan diri untuk menuntut ilmu, apalagi saat ini medianya sangat beragam dan sangat mudah bagi kita untuk menggali dan mencari ilmu yang kita butuhkan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bersyukur sekali, terutama di tempat ini banyak didominasi oleh kaum apa Pak? Kaum generasi tua. Tapi generasi tua saya tidak suka untuk menganggap mereka generasi tua. Ini adalah generasi emas, Pak. Kenapa generasi emas? Ya, laksana emas. Semakin lama disepuh semakin apa? Semakin mengkilap. Maka orang-orang tua yang mampu menyempatkan sedikit waktunya untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu, mereka lah sejatinya adalah generasi yakni emas. Dengan kondisi yang sebenarnya berbeda banget dengan kondisi anak-anak muda, tapi mereka masih menyempatkan untuk bersama-sama duduk bareng, subhanallah. Tidak akan sia-sia keberadaan kita di tempat yang mulia seperti ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tema yang akan kita ulas pada kesempatan malam hari ini adalah hadis tentang adab-adab di dalam bersin. Dan ini adalah lanjutan di antara adab-adab yang berkaitan dengan interaksi kita sesama yakni kaum muslimin, yang sebelumnya kita ulas mulai dari hadis yang ke-7 kalau nggak salah 8 ya dan 9 membahas tentang adab di dalam menjawab ataupun mengucapkan salam. Maka hari ini kita akan bahas adab-adab di dalam yakni bersin. Cukup banyak sebenarnya faedah yang bisa kita petik dari hadis yang akan kita sampaikan. Kiranya doa apa yang harus kita ucapkan ketika kita bersin, orang yang mendengarkan harus membalasnya dengan apa. Kemudian kalau seandainya orang kafir yang mengatakan, apakah kita diperbolehkan untuk menjawabnya.
Dan seandainya ada orang yang bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah, apakah kemudian ada keharusan bagi kita untuk mengucapkannya? Dan beberapa hal yang nanti insya Allah mudah-mudahan bisa kita tuntaskan pada kesempatan pertemuan malam hari ini. Hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Kitabul Jami' ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan Imam Bukhari mencantumkannya di dalam sahihnya. Berarti hadis ini tidak kita ragukan kevalitannya dan kesahihannya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atisa ahadukum," seandainya ada salah satu di antara kalian itu bersin, "falyakul alhamdulillah," maka hendaknya ia mengucapkan alhamdulillah. Ini bagi yang bersin. Kelanjutannya, "wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah," dan bagi yang mendengar, karena nanti ada persyaratan yang mendengar, bagi yang mendengar secara langsung, maka hendaknya ia membalas, mendoakan untuk saudaranya yarhamukallah. Nanti kita akan bahas kaidah memahami lebih dalam tentang rahmat Allah. Kenapa doanya itu adalah meminta rahmat kepada Allah untuk saudara kita? Kenapa kita enggak kemudian yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, tapi sebaliknya kita membaca doa yarhamukallah? Ada apa dengan rahmat? Nanti kita akan ulas. Fa idza qala lahu yarhamukallah, kalau seandainya saudaramu tadi yang mendengar bersin kita mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin disunahkan untuk membalas doa ini. Falyakul yahdikumullahu wa yuslihu yani balakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu dan meluruskan dan memperbaiki urusanmu. Subhanallah. Inilah di antara adab sama muslim, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan ini sebagaimana dulu pernah kita sampaikan, menunjukkan kesempurnaan pun demikian syumuliyah. Syariat Islam ini benar-benar komprehensif, mencakup dalam segala lini kehidupan, sampai dalam masalah-masalah kecil seperti ini yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Bahkan orang-orang secara umum, orang kafir pun kalau seandainya membaca tentang syariat-syariat seperti ini tidak mereka bayangkan. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca permasalahan-permasalahan kecil seperti ini, patut kita syukuri bahwasanya syariat kita itu sempurna. Sesuatu yang sempurna itu berarti tidak butuh lagi tambahan. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengulas lebih jauh beberapa faedah pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, para ulama menyebutkan keutamaan dari bersin itu sendiri. Ingat bahwasanya bersin itu ternyata memiliki keutamaan, tapi dikecualikan kalau seandainya bersinnya itu berkali-kali, pertanda ia sakit. Ini masalah lain, nanti kita akan bahas. Kalau seandainya bersinnya berkali-kali, apakah tetap kita mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin, ataukah dengan doa yang lain? Nanti kita akan ulas. Nah, pembahasan yang pertama, faedah yang pertama adalah tentang fadilah dan keutamaan bersin. Siapa sangka ternyata di balik bersinnya kita yang wajar, bukan karena faktor sakit, itu memiliki beragam dan banyak sekali keutamaan dan fadilahnya. Di antara keutamaan yang pertama dari kita bersin, kata para ulama, bersin itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbeda dengan kita menguap. Makanya di dalam sebuah hadis sahih dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, innallaha yuhibbu al-atos wa yakrahu at-tasa'ub. Allah Subhanahu wa taala itu cinta banget kalau seandainya ada hambanya yang bersin. Tentunya kecintaan bersin itu kepada bersin itu kalau seandainya menerapkan sunnah-sunnah yang nanti kita akan bahas. Bukan sekedar bersin kemudian mendapatkan kecintaan Allah, enggak. Karena bersin itu bukan hanya khusus untuk kaum muslimin, orang-orang kufar juga bersin. Tapi kecintaan bukan untuk diberikan kepada mereka. Cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada bersin itu kalau seandainya disikapi dengan bijak, dibacakan doa, dibalas doanya lagi, ini yang akan mendatangkan
kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa yakrahut tasaub. Tapi giliran menguap, Nabi SAW mengatakan ini yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian jamaah yang dirahmati Allah? Ternyata Rasulullah SAW memberikan alasannya, at-tasaub minasyaiton. Karena orang yang menguap itu sebenarnya dari rayuan, dari godaan, dan memang amalan syaitan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ketika ada keinginan untuk menguap, maka tahanlah. Bahkan seandainya seseorang sampai kemudian terlontar kata-kata ketika menguap, fadhahika minhu syaitan, syaitan akan tertawa, merasa puas. Karena memang orang yang menguap apalagi sampai keluar suaranya, maka ini strategi syaitan yang benar-benar berhasil untuk menggoda manusia. Maka kita kembalikan lagi kepada keutamaan yang pertama, bahwa bersin ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya. Dan kita tahu konsep cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sebagaimana meskipun ini jauh, cintanya orang tua kepada anak kita bisa rasakan. Kalau orang tua cinta kepada anak, subhanallah, apapun yang diminta, bahkan sebelum diminta pun akan diberikan. Padahal kecintaan seorang ibu, orang tua kepada anak itu masih terbatas. Kita nggak bisa membayangkan saat ini bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Tentu apa yang dipinta, apa yang kita mohon kepadanya, pasti akan segera diijabahi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana kita memahami konsep cintanya Allah kepada hambanya. Maka sekali lagi, untuk bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya sekedar bersin, tapi bagaimana kita menyikapi bersin itu dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang kedua, di antara keutamaan bersin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bila kita mengucapkan alhamdulillah dan saling mendoakan sama yang lain, karena hal ini akan bisa mendatangkan pahala. Begitu banyak pahala di saat banyak orang pula yang mendoakan untuk kita. Selain ini adalah sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menjawab, untuk mengingat Allah, kemudian saling mendoakan. Dan saling mendoakan inilah yang akan bisa menjadi peluang dan kesempatan kita bisa meraup pahala sebanyak-banyaknya. Maka subhanallah, mungkin hanya sekedar bersin, kemudian berzikir kepada Allah, alhamdulillah, ada yang jawab yarhamukallah, subhanallah. Ini adalah bagian dari ibadah. Maka tergantung bagaimana kita menyikapinya. Berkali-kali dulu kita sampaikan tentang peran niat itu sangat penting. Bagaimana fungsi niat itu sangat besar sekali dalam setiap aktivitas yang kita semua. Bayangkan kalau seandainya kita hanya sekedar bersin, kalau menurut adab yang kita jumpai, yang kita dapati dari pakar ahli medis, misalnya mungkin tentang bagaimana suara itu tidak kencang, memang ada di dalam syariat kita, nanti kita akan bahas. Kalau bisa ditutup supaya bakteri dan virusnya itu juga tidak menular ke yang lain, cuma sekedar itu, karena hanya melihat pada urusan-urusan dunia. Tapi siapa sangka di balik bersin yang terkadang muncul pada diri kita itu bisa menjadi peluang kita bisa meraup pahala yang sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya? Salah satunya kita ikuti sunnahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baca alhamdulillah, jawab yarhamukallah, balik lagi yahdikumullah. Subhanallah. Ini yang kedua. Keutamaan yang ketiga, para ulama mengatakan bahwasanya orang yang bersin itu menunjukkan bahwa ia tidak terlalu kenyang ketika makan. Dan ini memang disepakati oleh pakar dan ahlinya. Karena orang yang kenyang itu kalau sering menguap dan ngantuk,
ya, terlalu kenyang. Dan yang kedua, itu bisa menyebabkan bersin. Ya, maka ketika orang itu punya porsi yang pas, yang ia santap untuk makan hariannya, insya Allah bila mana bersin itu bukan termasuk penyakit, maka adanya bersin itu malah berbuah positif, menunjukkan bahwasanya kondisi perut kita tidak terlalu kenyang. Subhanallah. Dan di antara keutamaan yang keempat, ini kita gali dari riset dan penelitian para medis, dokter, dan yang berkiprah dalam bidang ini, di mana bersin ini juga memiliki banyak sekali manfaat dan faedahnya dalam bidang kesehatan. Ya, makanya kalau kita googling sedikit, kita searching di internet, kita akan dapatkan banyak sekali. Ya, ada kalanya bahwasanya dengan bersin ini bisa mengembalikan mood, kesegaran kita kembali. Ini sebagai indikator bahwasanya ada yang error di dalam tubuh kita ini. Mungkin ada beberapa bakteri yang masuk ke dalam hidung kita ini. Bahkan ada yang mengatakan, dilakukan riset pada tahun 2012, bahwa dengan kita bersin ini yang memiliki kecepatan, ada yang bilang sampai berapa, puluh km per jam, karena kenceng banget kalau seandainya kita bersin ini, ternyata bisa apa? Mengembalikan dan mereset ulang lagi kondisi tubuh kita. Subhanallah. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disunahkan di setiap kali bersin untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas kenapa Allah Subhanahu wa taala pantas untuk dipuji. Inilah di antara 4 keutamaan dari kita bersin. Karena bersin adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ini juga sunnahnya Nabi SAW, dan kesempatan kita bisa meraup pahala sebanyak-banyaknya. Bersin menunjukkan perut kita tidak terlalu kenyang, dan bersin dari sisi medis itu sangat memberikan manfaat yang sangat banyak untuk kesehatan tubuh kita. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah, tentang adab-adab di dalam kita bersin. Adab-adab ini secara umum ada yang berkaitan khusus untuk orang yang bersin, dan ada kalanya adab yang kita bisa petik dari hadis ini berkaitan dengan orang yang mendengar saudaranya yang bersin. Adapun yang pertama, adab yang berkaitan dengan orang yang bersin. Yang pertama, para ulama menyebutkan berdasarkan hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, di antara adab pertama bagi orang yang bersin itu agar segera menutup mulutnya, baik dengan tangan maupun dengan yang lain. Karena ini adalah di antara sunnah Nabi SAW. Subhanallah. Tapi di sini kalau seandainya kita telusuri lebih jauh, berbeda pendapat. Kita menutup di saat mau bersin itu pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan? Nah, di sini silang pendapat. Ada yang mengatakan bersin itu nikmat, berarti kita harus sikapi dengan tangan kanan sebagai bentuk ini adalah sebuah nikmat Allah. Tapi ada yang mengatakan bersin dilihat dari sisi lain, ini adalah sesuatu yang mengandung banyak sekali bakteri, tidak pantas tangan kanan untuk menutupinya. Selayaknya kita menggunakan tangan kiri. Perbedaan ini selalu dikaitkan dengan kebiasaan Nabi SAW yang pernah disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi SAW kana yujibuhu tayammun, menyukai sesuatu yang sebelah kanan, tapi dengan catatan hal itu menunjukkan hal yang baik atau sebagai bentuk penghormatan atau menunjukkan kemuliaan. Maka Nabi SAW memulai dari sebelah kanan, memakai baju sebelah kanan, masuk masjid karena kemuliaan sebelah kanan, sampai menyisir pun sebelah kanan. Wa fi kulli syai', dan dalam hal-hal yang sekiranya itu baik, mengandung unsur kemuliaan dan penghormatan, Nabi SAW mulai dari kanan. Makanya subhanallah, sampai dalam hal memakai jam tangan itu ada yang unik. Itu dibahas oleh para ulama. Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan condongnya ke kanan, yang lain mengatakan bebas karena ini perkara-perkara yang mubah. Sampai demikian.
Dan tak terkecuali permasalahan hanya dalam tanda kutip menutup mulut kita di saat kita mau bersin. Ada yang mengatakan pakai tangan kanan, ada yang pakai tangan yakni kiri. Intinya wallahu taala alam yakni bisawab, Nabi SAW memang tidak menjelaskan secara lebih spesifik tangan manakah yang dipakai untuk menutupi di saat kita bersin. Tapi yang penting kita berusaha untuk menahan, baik dengan tangan, dengan tisu, dengan baju kita, dengan kaos kita. Karena ini adalah diantara sunnah bagi orang yang mau bersin. Ini yang pertama ya jemaah. Yang kedua, tidak kalah pentingnya, disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah juga, dalam hadis yang lain, adab yang kedua bagi orang yang bersin itu tidak boleh mengeraskan apa? yakni suara. Ya biasanya kalau kita dulu, saya sendiri ya, karena dominasi profesi yang digeluti oleh masyarakat saya, itu kebanyakan para petani dulu pematang sawah itu jauh ya, sejauh mata memandang saking luasnya. Ini biasanya dimanfaatkan seenak-enaknya dan senyaman-nyamannya, terutama bagi orang yang yakni bersin, subhanallah. Jadi kalau seandainya ada orang bersin itu subhanallah, suaranya itu benar-benar diwenakkan, dirasakan dan dijiwai, Pak. Dari ujung ke ujung orang itu bisa mendengar dengan jelas sekali suara kencangnya. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu kebiasaan buruk. Karena Nabi SAW melarang demikian. Selain kita harus menutup, di antara adab yang lain bagi orang yang mau bersin itu adalah mengecilkan sebisa mungkin suaranya dan tidak mengencangkannya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa. Yang biasanya kencang saat ini kesempatan, karena ini adalah di antara adab. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengucapkan atau menyebutkan di antara adab yang ketiga itu adalah mengucapkan alhamdulillah. Ini pun yang sama. Kadang-kadang dulu Pak Tani, tetangga-tetangga itu ketika di sawah sudah suaranya kenceng, alhamdulillahnya juga kenceng buang atau? Ya subhanallah. Ya, ini bukan termasuk adab. Meskipun alhamdulillah sudah diucapkan, tapi tetap dengan suara yang lirih, sekiranya didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah inilah sebagai wujud bahwa bersin itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, untuk nikmat bersin saja kita disunahkan untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Apalagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat anak, nikmat kita punya harta, nikmat punya istri yang soleha, nikmat yang punya kendaraan, nikmat yang punya apapun, kesehatan. Maka ini adalah sentilan keras untuk kita semua. Untuk permasalahan kecil yang saja kita disunahkan untuk bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, apalagi nikmat-nikmat yang besar, subhanallah. Lah pertanyaannya di sini jamaah yang dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala dipuji? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak ada zat lain yang paling layak untuk dipuji kecuali dirinya azza wa jalla. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu layak diagungkan, layak dipuja, layak dipuji? Para ulama menyebutkan ada dua alasan. Alasan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala layak dipuji itu karena kesempurnaan zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Karena sesuatu yang sempurna itu berarti sudah tidak ada duanya. Sesuatu yang sempurna itu menunjukkan keistimewaannya. Maka sesuatu yang paling istimewa berarti paling layak untuk dipuja dan dipuji. Pun demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita bertalbiyah di saat ada kesempatan untuk umrah atau haji, yakni yakni hamdah. Ya. Lah di sini ada pengakuan bahwasanya alhamdulillah
pujian itu hanya untuk Allah, hanya untuk Engkau ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Nah, ini adalah bagian dari bentuk pengakuan kita di saat kita itu haji atau di saat kita umrah, bahwasanya pujian itu memang layak hanya untuk Engkau ya Allah. Nah, inilah bedanya antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal pujian. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Tapi ingatlah ya jamaah yang dirahmati Allah, pujian yang dilayangkan oleh orang lain kepada kita itu bukan karena kesempurnaan kita. Itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kelebihan. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, orang gak akan berselera untuk memuji diri kita. Maka jangan sampai kemudian kita merasa berbangga hati. Jangan sampai kemudian kita ujub menunjukkan kecongkakan dan kesombongan kita. Di saat banyak orang yang memuji tentang ketampanan kita, kecantikan kita, prestasi kita, banyaknya harta yang kita miliki. Ingat ya nih jamaah, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Kalau seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kelebihan kepada kita, pasti manusia itu nggak akan berselera untuk sekedar memberikan pujian kepada kita. Itulah bedanya. Pujian yang dialamatkan kepada Allah karena kesempurnaan, dan pujian yang dialamatkan kepada manusia yang itu tidak bisa dilepaskan dari peran dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang wajib untuk dipuja? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai nikmat, rezeki, karunia-Nya kepada kita yang tidak terbilang, yang tidak terhitung jumlahnya. Subhanallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika biridhak min sakhatik wa bi mu'afati min uqubatik wa a'udzubika minka la uqsi tsana'an 'alaika anta kam asnata 'ala nafsik. Artinya apa di sini jemaah? Di kalimat terakhir dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya, ya Allah, aku tahu bahwasanya Engkau ini layak untuk dipuji karena kesempurnaanmu, karena banyaknya nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Tapi pujian-pujianku sebagai seorang hamba kepada Engkau yang sudah aku persembahkan ini tidak sebanding dan belum apa-apa dibandingkan dengan banyak kenikmatan yang Kau berikan kepada kami. Makanya doa ini adalah sebagai bukti begitu hinanya kita sebagai hamba. Dan itu diucapkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW yang kita tahu bagaimana ibadah kencengnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud syukurna atas nikmat sudah dijamin surga. Sampai sholat malam, sampai kemudian kakinya bengkak. Tapi Nabi SAW mengaku, ya Allah, meskipun aku sudah diberikan jaminan ini dan itu di jannah, dan aku ingin mempersembahkan yang terbaik sampai bengkak kakinya, tapi Nabi SAW sudah mengakui, Allahumma inni a'udzubika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Tapi aku belum bisa maksimal untuk bisa membalas budi baik Engkau atas berbagai karunia dan nikmat yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Itu untuk Nabi SAW. Maka tentu bagi kita semua yang jamaah dirahmati Allah, seharusnya kita harus lebih banyak bersyukur. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di saat kita mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus. Kita tetap memuji Allah di saat kita mendapatkan kenikmatan. Tapi sekalipun kita mendapatkan ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun disuruh untuk tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling sulit. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah ala kulli hal. Sama-sama memuji. Kalau seandainya nikmat wajar Ustaz, karena sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Tapi kalau seandainya kita dapat musibah, kenapa kita puji Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menyebutkan bahwasanya
musibah yang mengenai dan menimpa kita, dengan kita memuji kepada Allah, yakin bahwasanya musibah ini sebenarnya masih ringan dibandingkan dengan musibah yang dialami oleh orang-orang yang lain. Atau dengan kata lain, musibah yang mengenai kita mungkin barangkali hanya faktor jasad saja. Alhamdulillah, musibah hari ini saya jatuh, tapi tidak sampai mengenai akidah dan keimanan saya. Maka disinilah kita dituntut dan dianjurkan untuk selalu memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, meskipun kita ditimpa musibah dan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzan apa lanjut dulu? Belum adzan tadi? Adzan dulu, taib. Fadhal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menyisakan dua adab yang lain. Setelah yang pertama, diusahakan bagi orang yang bersin untuk berusaha menutup mulutnya, baik dengan tangan maupun dengan yang lain. Yang kedua, tidak mengeraskan suara. Dan yang ketiga, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Lah, berkaitan dengan Alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan alasannya kenapa kita dianjurkan memuji Allah dan kenapa Allah layak untuk dipuji. Karena ada dua alasan: kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sisi, dan yang kedua, karena begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hingga saat ini. Kemudian adab yang berikutnya ini ditujukan kepada orang yang mendengar. Bagi orang yang mendengar, untuk membacakan doa bagi orang yang bersin.
Dan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadamu. Nah, kenapa harus rahmat? Kenapa kemudian tidak kita doakan saudara kita, semoga Allah mengampunimu, ghafarallahu lakum? Atau mungkin barangkali semoga Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, hadakumullah, memberikan hidayah kepadamu. Tapi kenapa yang dipilih? Sunnahnya ketika kita mendengar orang yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah, kita malah membacakan yarhamukallah. Ada apa dengan rahmat yang jamaah yang dirahmati Allah? Nah, disinilah pentingnya kita memahami rahmat Allah. Para ulama menyebutkan bersin itu adalah nikmat. Dan ketika orang itu nggak bersin, itu tersiksa banget. Ini salah satu di antara hikmah dan alasan. Maka tatkala kita itu benar-benar bersin, itu adalah bagian dari nikmat Allah. Maka dengan kita membacakan doa yarhamukallah, semoga Allah SWT memberikan rahmat kepadamu, sebagai bentuk reminder, pengingat bahwasanya bersinnya Anda ini adalah berkat dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu di antara alasan. Hal ini berbeda ya jamaah dirahmati Allah dengan di saat kita keluar dari WC. Keluar dari WC bacanya apa? Ghufranak. Ya, artinya ya Allah, aku memohon ampunanmu. Kenapa berbeda doanya? Sama-sama mengandung unsur doa. Karena para ulama menyebutkan di dalam WC kita tersiksa dengan artian kita nggak bisa berdoa, nggak bisa berzikir. 5 menit, 10 menit di situ haram yani hukumnya kita berinteraksi langsung dengan lisan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi salah satu alasan ketika kita sudah keluar, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni dosa-dosaku, karena 5 menit, 10 menit barusan aku tidak bisa berinteraksi dengan lisanku kepadamu. Maka kita, Masya Allah ya, kita harus menjiwai doa tersebut ya Allah. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Selayaknya kita harus banyak untuk menautkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai merasa berdosa banget, nggak bisa berzikir 5 menit, 10 menit. Jarang terbayangkan oleh kita makna dari doa ghufranak. Dan yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dengan kita memohon ampunan itu adalah sebagai bentuk lepasnya beban kita dengan maaf buang air kecil dan buang air besar. Tapi intinya jamaah dirahmati Allah, untuk doa yarhamukallah inilah ada hal penting yang harus kita fahami untuk mengetahui lebih dalam hakikat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya adalah pembahasan di Imam Syafi'i, yakni pada bulan depan, ya, di mana di situ ada kata rahmat, yansur lakum rabbukum mir rahmatihi. Tapi nggak ada masalah kita sampaikan di sini karena ada rahmat yani juga yarhamukallah. Nah, sebenarnya ada 4 poin untuk memahami kaidah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu amat luas. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-A'raf ayat 156, "Wa rahmati wasi'at kullasyai." Rahmatnya Allah sangat luas, rahmatnya Allah bagaikan lautan tak bertepi. Sudah nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW, Umar dan beberapa sahabat mengamati ada seorang wanita yang kehilangan berhari-hari putranya, dicari ke sana kemari. Ketika wanita itu dapat putranya, begitu baginya dirangkul, kemudian dipeluk dengan eratnya. Nabi SAW tanya kepada Umar, "Wahai Umar, seandainya engkau lihat wanita itu begitu sayangnya, cintanya, rahmatnya dalam hal ini kepada putrinya, kepada anaknya yang sudah beberapa hari ini tidak ketemu, kira-kira mungkin nggak wanita itu sejak hari ini dia menemukan kembali anaknya, kira-kira anaknya ini mau nggak dilemparkan ke lautan api, dibakar?" Nggak mungkin ya Rasulullah. Ini menunjukkan sayangnya sang ibu kepada sang anak. Nggak mungkin ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladi." Nah, inilah cara dakwanya Nabi SAW menyentuh hati para sahabat itu kadang-kadang dengan
contoh-contoh dan ilustrasi-ilustrasi yang ada di sekitar mereka. Wahai Umar, engkau ketika menjawab, gak mungkin wanita ini melempar anaknya karena menunjukkan begitu besar sayangnya, cintanya kepada anak. Tapi engkau harus tahu, cintanya si ibu kepada anak ini gak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan cinta dan sayangnya Allah kepada hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Maka salah satu di antara bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, subhanallah ya, Allah Subhanahu wa taala itu nggak langsung mengikop kita, nggak langsung kemudian menyiksa, menurunkan azab bagi setiap orang yang berbuat kemaksiatan. Ini salah satu bukti rahmat. Ini kalau kita bahas cukup panjang, tapi ini adalah salah satu. Masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, masih diberikan kesempatan untuk barangkali nanti sadar. Gak langsung kemudian salah, kemudian diturunkan azab. Salah, kemudian langsung diturunkan malaikat untuk mencabut nyawanya misalnya. Gak pernah, dan gak ada kamus di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah itu sangat luas. Ini menunjukkan apa? Cintanya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk memahami rahmat Allah yang begitu luas, para ulama selalu mengaitkan dengan apa? Dengan rahmat Allah yang diberikan kepada ahlul jannah. Ini nggak ada apa-apanya coba. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya kita nanti seandainya masuk surga itu bukan bagian dari barter. Kalau kita jual belikan setara, kita beli onde-onde dengan harga 1.000 itu memang setara. Tapi kita sholat 2 rakaat sunnah fajar setara dengan ini, gak setara banget. Kita di sini punya istri cantik, di sana dikasih bidadari yang itu abadi. Waduh, kita nggak membahas. Itu nggak setara sama sekali. Lah, apa yang bisa kita petik? Ini adalah bagian dari begitu apa? Arhamullahi li ibadihi. Jadi kita itu beribadah di dunia ini, kita berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya kita itu diberikan balasan surga, itu bukan barter. Ini karena saya sholat, tak kalkulasi sholat sekian saya dapat sekian. Itu enggak setara sama sekali jemaah. Enggak ada yang setara. Maka oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW memotivasi orang yang berdonasi untuk masjid. Bahkan siapa yang membangun masjid, ya mungkin masjid seperti ini berapa sih kalau dikalkulasi, seandainya dia dikasih balasan pasti setara dengannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membangunkan di jannah istana, bukan sekedar masjid kecil, istana. Bahan dasarnya juga dari bahan yang sangat mulia. Ini enggak setara sama sekali dengan apa yang kita gelontorkan. Lah, apa yang bisa kita petik dari semua ini? Ini adalah bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu jannah. Jadi jangan kemudian kita terlalu GR. Saya sudah punya Ustaz, yakni buku catatan harian amalan-amalanku, haji berapa kali, 5 kali dalam selama hidup umrohnya sekalian, sholatnya nggak pernah bolong, yakni sholat yakni malam nggak pernah, yakni telat. Puasa Arafah kemarin itu sudah sekali, berarti dosa kemarin sudah dihapuskan, tahun ini sudah dihapuskan, sekarang ditambah lagi dengan puasa Asyura, berarti Allah punya utang sama saya. Nggak bisa dengan kalkulasi hitung-hitungan matematika, itu nggak bisa. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya nggak setara sama sekali dengan balasan yang nanti Allah Subhanahu wa taala berikan di jannah. Rasulullah SAW mengatakan, manusia ketika dimasukkan di jannah itu bukan proses barter dengan amalan dia selama di dunia. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lah jenengan kan sudah dijamin surga, wala anta, sama juga dengan saya. Saya diberikan kesempatan untuk membuka pertama kali nanti pintu jannah, dan saya diberikan jannah yang paling mulia, yang paling tinggi. Itu adalah berkat. Nabi SAW mengatakan sendiri, illa ayyataghammadanallahu birahmatin wa fadlin. Ini kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, saya tak akan bisa masuk surga, subhanallah. Padahal Nabi SAW sudah all-out banget loh ya, ibadahnya kenceng, puasanya hampir ya setiap hari puasa sunnahnya.
Itu saja Nabi SAW masih menyatakan bahwasanya ini berkat rahmat Allah nanti seandainya saya di jannah. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami konsep yakni rahmat ini sangat luas yakni banget. Makanya tatkala kita itu ingin mendoakan yakni kebaikan kepada orang lain, ya, dengan memberikan rahmat kepada saudara kita, ini adalah sebuah nikmat. Maka kita yang diberikan doa-doa seperti itu seharusnya kita berterima kasih kepadanya. Tapi ungkapan terima kasih ketika didoakan dengan rahmat khusus untuk bersin itu ada cara khusus. Karena Nabi SAW ketika ada saudaranya yang bersin mengucapkan alhamdulillah, ada berikutnya yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, kita tidak mengucapkan terima kasih saudaraku, tidak. Kita tidak mengucapkan jazakallah khair saudaraku, tidak. Tapi ada cara pembalasan khusus dengan doa yang berbeda. Yaitu apa? Dan ini yang terakhir, yang keenam apa? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini khusus. Maka ketika ada doa-doa seperti ini khusus ini jamaah yang dirahmati Allah, berarti ini sudah konsep yang tidak bisa diganti, dirubah, diamandemen, atau mungkin barangkali ditambahi, itu enggak. Kecuali nanti kita akan bahas satu doa, yaitu alhamdulillah. Maka tidak bisa kemudian kita ganti. Ini sudah satu paket. Alhamdulillah bagi yang bersin, didengarkan oleh saudaranya yarhamukallah. Baru adab yang terakhir, ketika didoakan balaslah doa saudaramu itu dengan yang setara dengannya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, man su'ilaika ma'rufan fakafi'uhu. Kalau seandainya ada yang berbuat baik kepadamu, usahakan kau mampu bisa membalasnya. Minimal pembalasan yang kita berikan atas budi baiknya kepada kita itu minimal dengan doa. Maka pun demikian dengan ini. Lah, kita akan menelusuri lebih dalam lagi. Kenapa doanya yahdikumullah, semoga Allah memberikan kamu hidayah. Kenapa harus hidayah? Ini kayaknya nyindir saya, Ustaz. Lawang saya sudah dapat hidayah Islam kok malah didoakan yakni hidayah. Apakah seperti itu? Jamaah yang dirahmati Allah, memohon hidayah itu tidak serta-merta memohon hidayah Islam dalam arti sebelumnya kita kafir, tidak. Lawang tiap hari kita sholat baca apa dalam Al-Fatihah? Ihdinas, artinya apa? Berilah kami hidayah. Sama juga, mudah-mudahan engkau mendapatkan hidayah dari Allah. Apakah berarti loh, saya sudah Islam kok masih minta hidayah? Enggak, tak baca dalam Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim karena saya sudah Islam. Ini salah kaprah dalam memahami arti dari hidayah itu. Makanya para ulama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu ada dua. Hidayah secara umum jenisnya itu adalah hidayah jasadiyah, ya, maaf, yakni hidayah yakni taufik, dan yang kedua adalah hidayah irsyad. Adapun permintaan hidayah di saat kita sholat di dalam surat Al-Fatihah, sebagaimana di dalam hal ini yahdikumullah, ini adalah permintaan hidayah agar benar-benar kita semakin kuat, istiqomah, sabat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga hidayah di saat kita sholat, ihdinas siratal mustaqim. Jangan bayangkan loh, saya sudah masuk Islam setiap minta hidayah terus. Salah kita dalam memahami tafsir dari ihdinas siratal mustaqim. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita itu sudah masuk Islam seperti hari ini adalah nikmat yang besar. Kemudian kita disunahkan untuk saling mendoakan, bahkan kita berdoa untuk diri kita, ihdina as-siratal mustaqim atau yahdikumullah kepada saudara kita yang sudah masuk Islam. Itu ada tiga makna. Ini yang seringkali kurang dijiwai, terutama di saat kita membaca Al-Fatihah. Makna ihdina, berilah kami petunjuk, itu yang pertama jamaah, menunjukkan bahwasanya manusia ini adalah ladang dari kesalahan, dosa dan kemaksiatan. Kullu bani Adam khata'un. Kita ini ladangnya dosa. Jangan GR, jangan merasa bahwasanya saya adalah manusia suci yang tidak pernah berdosa. Maka dengan kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, meminta hidayah kepada Allah sekalipun kita sudah masuk Islam, makna yang pertama, tafsir yang pertama kata para ulama apa? Ya Allah, jika aku terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka berilah petunjuk kepadaku agar aku bisa segera bertaubat. Itu makna yang pertama.
Jadi tatkala kita membaca ihdinas siratal mustaqim, hidayah yang pertama itu bukan hanya sekedar perpindahan dari kafir ke muslim, tidak. Tapi manusia meskipun muslim tidak luput dari dosa. Maka dengan kita meminta hidayah itu agar diberikan petunjuk, kita nanti bisa bertaubat dengan segera dari dosa yang kita kerjakan. Betapa banyak orang-orang yang merasa GRPD ketika masuk Islam seakan-akan sudah mendapat jaminan dan tiket surga. Tidak, yakni jamaah. Yang kedua, makna yang kedua, apa arti dari ihdina itu? Ya Allah, di saat aku ini sudah diberikan istiqomah untuk bisa sholat malam, puasa sunnah, hadir di kajian, ihdina artinya apa? Pertahankan hidayah ini sampai ajal dan maut menjemputku. Betapa banyak ya nih jamaah. Ketika orang sudah merasa berada di puncak keimanannya, dihitung-hitung terus ketaatannya, tapi ketika sudah mendekati usia senja, semua amalan-amalan rutinnya ini semakin jauh darinya. Dan itu banyak. Malah mendekat kepada kemaksiatan. Maka dengan kita memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, permintaan hidayah, bukan sekali lagi perpindahan kufur kepada Islam, enggak. Karena manusia itu meskipun berada di tracknya, selalu rutin dalam beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah, tetap kita harus minta hidayah kepada Allah agar benar-benar sabit sampai ajal menjemput kita. Itu adalah makna hidayah yang kedua. Sedangkan yang terakhir ya nih jamaah dirahmati Allah, yang ketiga, para ulama mengatakan bahwasanya ya Allah, seandainya sekalipun aku ini hingga di usia tua alhamdulillah dimudahkan untuk sholat malam, berpuasa sunnah. Makna hidayah yang ketiga apa? Tunjukkan kepadaku pula pintu-pintu kebaikan lain yang sekiranya aku belum ketahui. Karena yang namanya pintu kebaikan, pintu amal soleh ini masih banyak loh, tanpa kita sadari. Maka dengan kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, diharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang lain. Mungkin saat ini yang kita lakukan itu rutinitas, sholat sunnah, sholat wajib, berbakti kepada orang tua, sedekah, itu saja. Apakah konsep syariat Islam hanya terbatas pada ibadah-ibadah itu? Tidak. Minta hidayah kepada Allah. Barangkali Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kebaikan yang lain yang tidak kita sadari dan tidak kita ketahui sebelumnya. Lah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah di antara ya makna hidayah. Yahdikumullahu wa yuslihu yani balakum. Pun demikian wa yuslihu balakum, ini adalah doa yang sangat bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam urusanmu. Salah satunya apa? Memberikan kemudahan itu. Karena dengan kita bersin itu kan sudah satu kemudahan. Dan di antara bentuk kemudahan ini, mudah-mudahan ini bukan tanda bahwa ia ditimpa penyakit, tapi memang bagian dari nikmat Allah keluarnya bakteri-bakteri dan virus-virus. Tapi kalau penyakit bersinnya berkali-kali, nanti ada pembahasannya. Tapi yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara poin yang kedua tentang adab. Menutup, tidak mengencangkan suara, kemudian mengucapkan alhamdulillah, dijawab dengan yarhamukallah, dijawab juga dengan apa? Yahdikumullah. Adapun yang terakhir ini adalah beberapa hukum terkait tentang adab bersin. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, doa ini sifatnya tauqifi, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dirubah sampai sekalipun dhamirnya. Ya, seandainya yarhamukallah, yarhamukallah. Yahdikumullah, enggak boleh yahdikillah. Boleh enggak? Para ulama mengatakan tetap ya seperti itu. Yahdikumullah, yarhamukallah, tetap ya seperti itu. Tapi sebagian ulama mengatakan yakni bahwasanya kalau seandainya ditujukan kepada perempuan satu, diboleh merubah kata gantinya yarhamukillah. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwasanya ini berlaku untuk umum. Yarhamukumullah. Kenapa harus dalam bentuk kata ganti plural, yaitu jamak? Yarhamu yani kallah, yarhamukillah, dijawab yani dengan apa? Yahdikumullah. Karena harapannya itu semuanya
bisa mendapatkan dan merasakan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mendoakan untuk umum, yarhamukumullah atau yahdikumullah. Tapi kecuali satu doa ya nih jamaah, yaitu alhamdulillah. Bagi alhamdulillah itu ada sebuah riwayat dari Rafi'ah di mana ada doa yang agak sedikit panjang. Saya nggak tahu apakah di antara jamaah ada yang pernah membaca doa ini ketika bersin. Disebutkan bahwasanya beliau membaca doa lebih panjang, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kedawan Ustaz ini. Ya, alhamdulillah yani saja sering lupa, apalagi ya doa sepanjang ini. Nah, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Para ulama menyatakan boleh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ketika ada seseorang membaca dengan doa seperti ini, khusus untuk ketika bersin. Adapun ketika menjawab kemudian yahdikum wa yuslih balakum, tidak berubah, tidak ada tambahan. Ketika ada yang mengucapkan alhamdulillah dengan doa yang sangat panjang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadi ibtadaraha bid'atun wa thalathun malakan fa ayyuhuma yas'at yani biha. Ketika ada seorang yang membaca doa dengan panjang ini, subhanallah, semua malaikat lebih dari 30 itu turun berbondong-bondong berebut untuk bisa membawa kalimat yang begitu mulia itu. Berarti ini adalah petunjuk ya, bahwasanya membaca doa itu bisa menarik pahala. Datang malaikat, nggak sembarangan. Yang kedua, doa yang panjang ini memiliki keistimewaan sampai malaikat pun berebut untuk bisa mendapatkan kalimat yang indah tersebut. Ini yang kedua. Kemudian berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan orang kafir, boleh nggak yani kita membalasnya? Kalau seandainya ada orang kafir tapi ngopo alhamdulillah Pak, kita jawab enggak? Kita jawab enggak? Para ulama mengatakan yarhamukallah ya, kalau seandainya rahmatnya ini adalah bagian dari rahmat jasadiyah, rahmat yang sifatnya umum, enggak ada masalah. Apalagi kalau seandainya kita mengucapkan yahdikumullah, semoga Allah memberikan yani hidayah. Terlepas yani dia orang kafir dan belum mengucapkan syahadatain, tapi setiap kali bersin ngomong alhamdulillah, maka sebagian ulama mengatakan boleh, karena ini adalah bagian dari doa semoga dia nanti masuk Islam dan mendapatkan yang hidayah. Yang berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat membaca doa ini bagi orang bersin yang membaca alhamdulillah. Tapi kalau seandainya saudara kita bersin sekenceng-kencengnya atau enggak kenceng tapi enggak ngomong alhamdulillah, maka tidak ada kewajiban untuk apa? Menjawabnya. Karena ayat ini satu paket, hadis ini satu paket. Kalau ada yang bersin, itu sudah alasan. Yang kedua, baca alhamdulillah, lanjutkan terus. Berarti kita baca yarhamukallah, nanti disunahkan untuk membaca yahdikumullah. Nah di sini Nabi SAW itu pernah mendapati ada dua orang, satu memuji Allah dan yang satu tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang tidak memuji tidak mendapatkan haknya untuk didoakan. Di sini ada cerita dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi kita sebagai orang tua untuk menanamkan ya adab-adab yang mulia, terutama saling mendoakan ketika ada yang bersin di antara anak-anak kita. Lah, Imam Al-Auza'i ini pernah hadir di dalam majelisnya Abdullah ibnu Mubarak. Lah, salah satu yang hadirin bersin, tapi nggak ngomong alhamdulillah. Coba kita lihat cara unik dan sangat edukatif ini. Al-Auza'i ya, karena bareng-bareng sedang duduk di majelisnya Abdullah ibnu Mubarak ini, mendapati sampingnya ini bersin tapi nggak ngomong alhamdulillah. Langsung tanya, ya, kalau seandainya ada orang yang bersin sunnahnya ngomong apa toh? Alhamdulillah. Langsung dia jawab apa? Yarhamukallah. Ya, lah itu adalah cara edukatif untuk mengajarkan kepada anak. Karena pada dasarnya nggak bisa dan nggak ada sunnahnya. Kalau dia nggak ngomong ya nggak bisa diberikan yakni doa.
Tapi Al-Auza'i ini punya cara unik untuk mengedukasi temannya ini. Dengan pertanyaan, kalau seandainya engkau bersin itu sunahnya baca apa sih? Kan akhirnya dia baca apa? Membaca Alhamdulillah. Baru dia ngomong apa? Yarhamukallah. Ya setelah dia bersin karena lupa nggak baca, ya Alhamdulillah. Sama juga kepada anak kita. Maka ketika anak kita itu ya bersin, bukan kemudian kita ikut-ikutan baca Alhamdulillah, bisa menggunakan cara edukatif seperti yang dipakai oleh Imam Al-Auza'i. Kita tanya dulu, kalau bersin baca apa dek? Alhamdulillah, baru kemudian kita bisa menjawabnya yarhamukallah, yani seperti itu. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, adapun yang paling akhir bagaimana kondisi ketika kita bersin di dalam sholat? Ya, di dalam sebuah hadis ada seorang sahabat yang hampir dipicingkan yani matanya kepadanya karena banyak sahabat yang tidak ridho. Ketika ada orang yang bersin Alhamdulillah, dijawab yarhamukallah, karena dia masih baru. Akhirnya kemudian selesai sholat, Nabi SAW tahu betul bahwasanya orang ini nggak tahu hukumnya. Sahabat yang lain sudah menampakkan rasa marah kepadanya. Intisarinya jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada yang bersin di dalam sholat, dibolehkan untuk membaca Alhamdulillah tapi dengan suara yang lirih. Tapi tidak ada sunnahnya bagi yang mendengar di saat kita sedang sholat untuk mengucapkan yarhamukallah. Itu nggak ada sunnahnya berdasarkan riwayat yang barusan kita yang disampaikan. Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, beberapa faedah-faedah penting berkaitan dengan adab bersin, ya, termasuk di antara keutamaannya, termasuk di antaranya adalah beberapa cara-cara di saat kita ingin mengedukasi tentang sunnah ini. Kita juga menjabarkan tadi tentang rahmat, tentang kenapa Allah itu layak dipuji, tentang hakikat dari hidayah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ada pertanyaan ya nih jamaah?